Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Penyihir yang Tak Terhingga, atau judul aslinya Infinite Match. Video ini merupakan video part ke-7 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Hantaman dua pedang kayu kini saling beradu satu sama lain. Tuan Muda Ryan yakin kalau setelah serangan Chiron yang ketiga ini, kesempatan Chiron buat menyerang pun akhirnya ikut berakhir juga. Ryan tersenyum sembari mengatakan bahwa mulai dari sekarang adalah gilirannya untuk menyerang. Namun sesaat setelah dia mengatakan itu, pedang kayu yang dia pegang pun seketika hancur berkeping-keping. Ryan hanya bisa menatap keserpihan pedang kayu miliknya, sembari mengeluarkan keringat dingin. Pedang kayunya kini tinggal setengah doang. Kayunya seakan telah terkoyak oleh sesuatu yang bukan pedang kayu dari Chiron. Rupanya, di lain sisi, Chiron pun juga nampak sama. Chiron di dalam hati bersyukur karena taruhannya beberapa saat yang lalu menjadi tidak sia-sia pada saat dia menyerang. Chiron nampak ngos-ngosan setelah memberikan serangan ketiganya kepada Tuan Muda Ryan. Chiron juga rupanya telah memperhitungkan semua ini. Jadi pada waktu serangan pertama sebelumnya, dia sudah berniat untuk mendapatkan perasaan dari suatu benda yang dia pegang. Selanjutnya pada serangan kedua, Chiron berkembang sehingga bisa memperhitungkan timing dari lawannya. Dan terakhir pada serangan ketiganya itulah, dia pun mengumpulkan semua niatnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya ke pedang kayu yang dia gunakan. Serangan Thunder Strike yang telah Chiron latih selama 3 tahun itu akhirnya bisa dibuktikan dengan kekuatannya saat melawan seseorang. Di hadapan Chiron nampak Tuan Muda Ryan yang kini tidak mampu berkata apapun. Dia hanya terdiam sembari menatap kosong ke arah pedang kayunya. Dan karena serangan Thunder Strike barusan, Tuan Muda Ryan pun kemudian mulai memanggil Chiron. Chiron seketika tersentak dan ketakutan saat Tuan Muda Ryan memanggilnya dengan suara yang keras. Ryan bertanya kepada Chiron perihal di mana Chiron belajar dan mempelajari teknik swordsmanship ini. Chiron mencoba menjawab pertanyaan dari Tuan Muda Ryan dengan nada yang takut. Chiron bilang kalau serangannya barusan bukanlah teknik dari swordsmanship, tetapi itu merupakan sebuah teknik yang disebut dengan Thunder Strike. Tuan Muda Ryan seketika terkejut sekaligus kebingungan perihal teknik apa yang Chiron bicarakan. Chiron melanjutkan bahwa ayahnya mempunyai pekerjaan sebagai penebang pohon di pegunungan, dan Chiron tentu juga mengikuti jejak dari ayahnya itu. Chiron ikut pergi ke pegunungan untuk menebang pohon yang terdapat di sana. Namun karena fisik Chiron tidak mampu untuk menebang satu pohon sekalipun, maka dari itu dia pun mempelajari teknik Thunder Strike tersebut dan berharap bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Teknik Thunder Strike ini lumayan terkenal di kalangan para penebang pohon. Jadi wajar kalau Tuan Muda Ryan tidak mengetahui apapun tentang teknik ini. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Chiron barusan, membuat Tuan Muda Ryan semakin kebingungan. Dia tidak bisa menangkap apa yang Chiron bicarakan sedari tadi. Bagaimana mungkin seorang berandalan seperti dia mampu mempelajari teknik yang hebat ini, apalagi sambil menebang pohon di pegunungan. Serangannya saja bahkan sudah mampu untuk mengalahkan kemampuan Ryan yang notabene sudah berlatih pedang selama 15 tahun lamanya. Ryan di sini nampak melotot kepada Chiron, seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Tuan Muda Ryan tahu kalau teknik itu bukanlah sebuah teknik yang bisa orang lain pelajari dengan mudah. Apalagi mendengar alasan Chiron sebelumnya yang mengatakan bahwa dia belajar dari menebang pohon di gunung. Ryan kemudian mulai flashback ke masa lalunya. Jadi pada waktu Ryan masih bocah dulu, dia sempat dikalahkan dalam adu pedang oleh seorang anak laki-laki yang bernama Rai. Rai pada waktu itu sudah mampu untuk mempelajari dan menggunakan teknik swordsmith. Rai pada waktu itu yang masih berusia 12 tahun, kini sudah mampu untuk melakukan teknik rahasia dari keluarga Ojen. Rai yang menjabat sebagai Tuan Muda kedua tentu kemampuannya jauh di atas anak seusianya. Sang pelatih menegaskan bahwa dia sudah tidak memiliki materi apapun lagi yang bisa diajarkan kepada Rai.
Semua orang yang menyaksikan duel itu nampak terkagum-kagum dengan pencapaian Rai yang luar biasa. Sementara itu, untuk tuan muda ketiga, yaitu Ryan, dirinya hanya bisa terduduk di lantai dan menerima kekalahannya saat berduel dengan kakaknya. Dan sejak saat itu, sang ayah pun mulai berhenti untuk menatap ke arah Ryan lagi. Sang ayah kini hanya berfokus untuk memberikan apa yang Rai inginkan. Bahkan sang ayah berkata dengan jelas di hadapan semua orang kalau anaknya Rai memang mewarisi kejeniusan dari sang ayah. Dan karena kemenangan dari Rai di pertandingan duel ini, maka sang ayah pun akan mengadakan sebuah perjamuan besar untuk merayakan pencapaian yang telah Rai raih. Setelah berkata seperti itu, sang ayah pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Di lain sisi, Ryan yang melihat sang ayah memuji Rai sampai segitunya hanya bisa menatap kepada mereka berdua dan bahkan hampir mengeluarkan air matanya. Di dalam hati, Ryan bertanya-tanya perihal mengapa dirinya tidak bisa mengejar pencapaian yang telah Rai capai itu. Dan setelah kejadian itu, Ryan pun menjadikan Rai sebagai satu-satunya tujuan agar dirinya bisa bertambah menjadi lebih kuat. Dan yang mengejutkan lagi bagi Ryan, rupanya bayangan dari Rai itu kini malah berada tepat di samping Chiron. Jadi di saat Ryan hampir menggapai Rai, dirinya malah dengan mudah dikalahkan oleh seorang butler atau pelayan seperti Chiron. Tujuan Ryan untuk menggapai Rai kini dihalangi oleh Chiron, dan Ryan tidak terima dengan hal itu. Dia berteriak kepada Chiron bahwa kekalahan yang telah dia terima saat ini tidak akan pernah diakui olehnya. Wajah Ryan nampak sangat emosi karena melihat Chiron sebagai gunung yang baru. Chiron yang melihat ekspresi marah dari Ryan mencoba untuk bertanya ada apa kepadanya. Chiron memohon maaf kepada tuan muda Ryan kalau apabila dirinya sudah bertindak tidak sopan kepadanya. Namun sebelum perkataan Chiron selesai, Ryan langsung memotong ucapan dari Chiron dan menyuruhnya untuk tetap diam. Chiron yang tiba-tiba disuruh diam seperti itu akhirnya tidak mampu untuk berkata apapun lagi. Chiron hanya bisa menatap ke arah tuan muda Ryan seakan-akan karirnya sudah berakhir sampai di sini. Ryan kemudian mulai mengambil pedang yang asli dan mengecek kalau apakah pedang tersebut masih dalam kondisi bagus atau tidak. Dan setelah Ryan selesai mengeceknya, dia pun kembali memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya dan mulai melemparkan pedang tersebut ke arah Chiron. Ryan menyuruh Chiron untuk menggunakan pedang yang telah dia berikan itu, dan Chiron disuruh untuk mengambil pedang itu. Chiron yang disuruh mengambil pedang itu dengan cepat langsung menaikkan kedua tangannya dan hendak mengambil pedang tersebut. Chiron tidak tahu perihal apa yang akan dilakukan olehnya setelah ini. Setelah Chiron telah memegang pedang tersebut, Ryan pun kembali melanjutkan. Karena pedang mereka sebelumnya telah hancur, maka pertandingannya pun masih dihitung belum berakhir. Ryan menegaskan bahwa apabila Chiron mampu untuk mempelajari teknik Sword Smash miliknya, maka Ryan akan memperlakukan Chiron sebagaimana mestinya. Ryan memberikan waktu kepada Chiron selama sebulan untuk mempelajari teknik Sword Smash tersebut. Mereka berdua akan kembali berduel di tempat ini setelah sebulan telah berlalu. Ryan di sini memberikan tatapan mengancam kepada Chiron. Ryan melanjutkan bahwa di tempat latihan ini, tepat pada bulan depan, mereka berdua akan bertarung menggunakan pedang yang asli. Chiron yang telah diberikan perintah oleh tuan muda hanya bisa menunduk dan mau tidak mau harus menerimanya. Keringat dari Chiron kembali mengucur deras di situasi ini. Chiron memegang pedang tersebut dengan tangan yang gemetaran. Dia tidak menyangka kalau dirinya bakalan diberikan pedang asli oleh tuan muda. Chiron bahkan sudah bisa menebak kalau dia pada bulan depan nanti sudah dipastikan bakalan mati. Dan karena Chiron tidak ingin semuanya berakhir seperti ini, Chiron pun kembali berteriak kepada tuan muda Ryan untuk kembali mempertimbangkan keputusan yang telah dia berikan sebelumnya. Chiron mengakui bahwa dia sebelumnya bahkan belum pernah untuk berlatih teknik berpedang apapun. Ryan menjawab kalau itulah kenapa dia memberikan waktu bagi Chiron selama sebulan. Ryan berharap kalau waktu yang telah dia berikan itu akan digunakan oleh Chiron untuk mempelajari teknik berpedang yang akan dia gunakan nanti. Dan kalau benar Chiron mempunyai bakat untuk mempelajari teknik Sword Smash ini, apalagi sambil menebang pohon, maka Ryan yakin kalau Chiron pasti bisa menguasainya. Ryan kembali memperingatkan kepada Chiron untuk jangan pernah berpikir agar bisa melarikan diri dari duel ini. Ryan sudah tidak sabar untuk melihat perkembangan dari Chiron 1 bulan ke depan. Chiron yang mendengar itu hanya bisa diam berdiri di tempat, sembari memasang ekspresi yang takut dan cemas. Singkatnya, pagi hari pun kini telah tiba. Chiron nampaknya sudah kembali ke tempat ia bekerja di perpustakaan. Dia di mejanya nampak memegang kepalanya, karena dia pusing perihal apa yang harus dilakukan mulai saat ini. Jadi, anggota keluarga dari The House of Ogen mempunyai ciri khas, yaitu memiliki rambut berwarna hitam dan juga rambut berwarna biru.
Gen ini sudah berlaku selama turun-temurun. Kepala keluarga sendiri yang bernama Biskov Ojen yang memiliki rambut berwarna hitam mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang paling tua yang memiliki rambut berwarna hitam kini sudah dikenal sebagai swordsman kelas 6. Dan untuk putri tertua mereka yang mempunyai rambut berwarna biru juga menunjukkan bakat yang hebat. Namun dia memiliki jalan yang lain untuk mendalami musik daripada mendalami teknik berpedang. Jadi putri tertua ini saat ini sedang aktif menjadi seorang pianis di dalam istana kerajaan. Selanjutnya ada putra kedua. Inilah dia yang bernama Rai Ojen sebelumnya. Dia memiliki rambut berwarna hitam. Dia dikenal di seluruh kerajaan sebagai anak yang jenius. Dan terakhir ada Ryan. Dia malah tidak seperti kakaknya yang berambut hitam. Di saat kakaknya mempunyai bakat yang hebat, Ryan sendiri malah ketinggalan jauh tepat di bawahnya. Dikatakan mereka bahkan sudah menyewa guru yang hebat untuk mengetahui bakat terpendam dari Ryan. Namun mau bagaimana Ryan belajar dan berlatih kepada guru tersebut, Ryan tetap dinilai tidak mempunyai bakat apapun. Semua orang yang bekerja di Mansion House of Ojen ini sudah pasti telah khatam tentang cerita ini. Chiron menyesal karena pada waktu itu dirinya malah melakukan perlawanan balik. Padahal seharusnya dia tidak melakukan apapun dan hanya harus menerima serangan yang dilancarkan kepadanya. Bisa-bisanya Chiron malah merusak kebahagiaan dari seseorang yang bahkan sudah dibanding-bandingkan dengan saudaranya sejak kecil. Kepala Chiron terus dipenuhi oleh pikiran tersebut. Awalnya Chiron sempat berpikir kalau bangsawan itu merupakan orang-orang yang luar biasa. Jika saja Chiron bekerja di sini bukan hanya karena dia ingin membaca buku, maka Chiron merasa kalau tidak ada alasan lain baginya untuk mati sekarang juga. Namun kalau Chiron malah berakhir mati seperti ini, maka nasib kedua orang tuanya nanti tidak tahu bakal bagaimana. Chiron sesaat terdiam saat memikirkan perihal kedua orang tuanya. Chiron paham kalau dia tidak mempunyai waktu untuk melakukan semua ini. Jadi Chiron memilih untuk memikirkan hal yang lain, sembari menjalani pekerjaannya di perpustakaan itu. Dan lagi pula, Chiron sendiri ingin menjadi seorang mage. Chiron juga sudah pernah hidup lama waktu berada di pegunungan. Jadi dia cukup percaya diri dengan daya tahan tubuh yang Chiron miliki. Chiron kepikiran bahwa mungkin saja dia masih bisa bertahan hidup jika dia mempelajari beberapa buku yang terkait dengan ilmu berpedang. Chiron mengambil beberapa buku yang menurutnya penting untuk dipelajari, agar nantinya bisa dia gunakan sebagai pertahanan terakhir. Chiron saat ini harus melakukan segala hal yang ia bisa. Nah, di lain sisi, kita berpindah ke situasi tuan muda Ryan saat ini. Ryan saat ini nampak berlari cukup kencang sembari mengeluarkan teriakan kerasnya. Dia rupanya sedang menjalani latihan untuk berlari 100 kali putaran. Dan hebatnya lagi, 100 putaran tersebut kini selesai dengan lumayan mudah. Sang pelatih bahkan tidak menyangka kalau tuan muda Ryan telah berhasil memecahkan rekornya sendiri. Dia bertanya kepadanya perihal apakah ada sesuatu yang telah terjadi akhir-akhir ini. Sang pelatih bingung mengapa Ryan menjadi bersemangat dalam melakukan latihannya di minggu ini. Namun jawaban yang diberikan oleh Ryan membuat sang pelatih malah terkejut. Ryan berteriak bahwa latihan yang sang pelatih berikan ini masih belum layak disebut sebagai latihan. Itu disebabkan karena kedua kakinya saat ini bahkan masih bisa berdiri dengan mudah. Ryan bertanya kepada sang pelatih kalau apakah dia tidak mempunyai sisi latihan yang lebih parah daripada ini. Sang pelatih tetap saja penasaran perihal sesuatu yang telah terjadi belakangan ini. Dia kembali bertanya kepada Ryan apakah sesuatu telah terjadi kepada dirinya. Ryan menjawab sambil ngos-ngosan kalau bukan seperti itu. Nah, karena Ryan tidak mengatakan apapun yang telah terjadi, sang pelatih pun akhirnya berpikir sendiri. Kalau apakah mungkin karena Rai lagi kali ini? Dia bertanya dalam hati kalau apakah Rai akhir-akhir ini telah mempelajari teknik baru lagi. Tetapi bukankah Rai sebelumnya telah memungkinkan skema di dalam latihannya? Dilihat dari matanya saja, sepertinya bukan itu yang telah terjadi kepada Ryan. Sang pelatih kemudian menerima permintaan dari Ryan. Dia tidak akan bertanggung jawab apabila Ryan kali ini berpotensi bisa mati. Ryan bersemangat sembari membalas kalau dia tentu tidak bakalan mati. Nah, apa itu skema yang telah diucapkan oleh sang pelatih sebelumnya? Jadi, skema itu adalah tubuh imajinasi dan skema dari tubuh manusia. Jika seorang mage memiliki kemampuan seperti Spirit Zone, maka seorang swordsman mempunyai kemampuan yang disebut dengan skema. Semua manusia mempunyai gambaran tentang tubuh mereka sendiri. Tetapi untuk kasus skema ini, itu adalah sebuah konsep yang bahkan lebih kompleks lagi. Dikatakan kalau master skema itu mempunyai pemahaman penuh akan tubuh mereka sendiri.
Mereka bahkan dapat mengetahui sel-sel mana saja yang bergerak di dalam tubuh mereka. Di lain sisi, Chiron tersadar kalau bukankah skema itu merupakan kebalikan dari Spirit Zone. Chiron tentu tertarik untuk mencoba mengaktifkan kemampuan skema itu. Pertama-tama, Chiron harus merasakan dirinya sendiri. Hal yang dilakukan sampai di sini tentu sangat mudah, karena Chiron telah melakukan hal yang sama seperti saat dia memasuki kondisi Spirit Zone. Nah, untuk memasuki kondisi Spirit Zone, dirinya terlebih dahulu harus menghapus keadaan dirinya sendiri. Namun untuk mengaktifkan skema, Chiron perlu memasuki lebih dalam lagi menuju ke eksistensi tubuhnya sendiri. Dan jika Chiron bisa menggambarkan selubung di titik tersebut, maka Chiron dapat dipastikan telah menyelesaikan satu halaman untuk mengaktifkan kondisi skema ini. Tetapi di balik itu semua, apabila Chiron menaruh semua aspek kepada skema, maka itu pasti akan jadi tidak efisien. Chiron bertanya-tanya kalau apakah perempuan yang telah dia temui pada 3 tahun yang lalu itu, yang namanya adalah Amy, merupakan pengguna kemampuan skema juga. Chiron kagum kepada si Amy karena sudah bisa menggunakan hal ini bahkan di usianya yang masih terkenal muda. Chiron mengakui bahwasanya dia lebih suka untuk menggunakan Spirit Zone sebagai dasarnya untuk berlatih teknik swordsmanship. Chiron akan memulai latihannya dengan memotong dalam 8 arah. Potongan pertama adalah ayunan ke bawah. Nah, di saat Chiron hendak mengayunkan pedangnya, di lain sisi, Ryan pun juga mengayunkan pedangnya ke sebuah kayu dengan menggunakan ayunan ke bawah seperti yang Chiron lakukan barusan. Ryan melakukan ayunan itu dengan cara memaksakan dirinya. Hal itu membuat sang pelatih berteriak kepada Ryan untuk segera berhenti memberikan serangan itu. Serangan tersebut akan membuat otot Ryan sendiri menjadi rusak karenanya. Namun mau bagaimana Ryan diperintahkan untuk berhenti, Ryan tetap tegas bahwa ototnya masih belum rusak sampai sekarang. Ryan menjadi kesal kepada ototnya sendiri karena masih mampu bertahan di situasi ini. Dia bahkan kebingungan perihal mengapa kedua tangannya tidak merasakan capek sama sekali. Sang pelatih yang melihat dan mendengar Tuan Muda berkata seperti itu hanya bisa melihat dan tidak berkata apapun. Ryan kemudian mulai berteriak dengan keras sembari bertanya kepada dirinya sendiri perihal kenapa dirinya tidak bisa menggunakan kemampuan skema. Nah, pada saat Ryan hendak kembali mengayunkan pedangnya ke kayu tersebut, pedangnya kemudian dihentikan oleh sang pelatih, yang dimana sang pelatih meminta kepada Tuan Muda Ryan untuk mencukupkan kegiatan pada hari ini. Sang pelatih nampak mengeluarkan air matanya, tetapi di sebelah kanan doang. Dan karena dimintai seperti itu oleh sang pelatih, Ryan pun akhirnya nurut. Dia kemudian menjatuhkan pedang kayunya ke tanah. Setelah itu, baju Ryan pun kemudian dibuka oleh sang pelatih. Dan sang pelatih mengelap semua keringat yang ada di tubuhnya Ryan saat ini. Sang pelatih kemudian bertanya pelan kepada Ryan mengenai apa yang Ryan pikirkan saat ini. Ryan menjawab bahwa dia memikirkan kalau tangannya bisa membunuh dirinya sendiri. Sang pelatih kemudian meminta kepada Ryan untuk menatap ke arah depan. Sang pelatih menjelaskan kalau dia tidak pernah menulis apapun terkait bakat yang dimiliki oleh Ryan di dalam laporannya. Ryan yang mendengar sang pelatih berkata seperti itu seketika menjadi canggung dan balik berkata bahwa itulah alasan mengapa dia melakukan latihan keras seperti ini. Sang pelatih jujur kalau Ryan itu cukup hebat dalam melakukan sesuatu. Dia bertanya kepada Ryan kalau apakah dia pernah mencari tahu kalau apakah dia hebat dalam melakukan kegiatan apa. Ryan menjawab bahwa dia tidak tahu. Dirinya hanya melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Sang pelatih membalas kalau hal itulah yang membuat Ryan tidak bisa menjadi seorang jenius. Ryan yang diberitahu kalau dia tidak jenius mulai meminta kepada sang pelatih untuk berhenti membahas topik ini. Ryan sudah tahu dari awal kalau dia bukanlah orang jenius. Sang pelatih kemudian memberitahu Ryan kalau seorang jenius itu mengetahui kalau mereka adalah jenius. Dan mereka juga tahu kalau mereka itu ahli dalam bidang apa. Itulah kenapa kerja keras dari seorang jenius pasti akan menghasilkan sesuatu yang mereka kuasai dengan baik. Kita kemudian kembali diperlihatkan kondisi Chiron saat ini. Chiron nampak kembali membaca buku sebelum dia melakukan latihannya kembali. Sang pelatih melanjutkan kalau yang ditakuti oleh para jenius itu adalah sebuah kerja keras untuk mencapai sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka capai, dan semangat untuk menantang segala sesuatu yang mereka tidak kuasai. Dua hal itu bisa disebut sebagai musuh hidup bagi para orang jenius. Ryan yang mendengar ucapan dari sang pelatih kemudian mulai merenungkan perkataannya. Ryan mengakui kalau kata-kata yang barusan dia dengar itu adalah kata-kata penenang terbaik yang bahkan belum pernah dia resapi sebelumnya. Ryan kemudian kembali meyakinkan dirinya, jikalau itu bakat yang tidak dimiliki sedari awal, maka Ryan cuma harus berusaha sampai mati untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ryan yakin kalau duel di bulan depan nanti, dirinya pasti bakalan menang. Dan Chiron juga diperlihatkan dengan percucuran keringat.
karena latihan skema ini lumayan menguras pikiran dan juga tenaganya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar maupun like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.